Cek Satu-satu. 1. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami di sini. Untuk pendengar kami di Gama FM 93,7 untuk yang lebih baik, juga untuk penonton setia channel YouTube kami, Media Kreatif. Saya hadir lagi untuk hari ini dan kita akan ngobrol seputar kondisi Kota Makassar dan seputar penyerahan Fasum dan Fasos. Hari ini saya sudah kedatangan tamu. Kita akan berbincang nantinya bersama dengan Pak Mahyudin SSTP MAP, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya Pak Kadis, kita berbicara tentang penyerahan Fasum Fasos dan berkaitan dengan pengembangan infrastruktur perumahan untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas sosial dan umum. Sebelumnya terima kasih dulu Pak Kadis, sepagi ini kami sudah diterima di ruang kerja Pak Kadis. Mungkin hari ini padat Pak ya Iya, aktivitasnya sehingga talk show ini berada di urutan pertama, pertama. jadwal Yang pertama pertama, iya. pagi ini. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Nah, berbicara tentang penyerahan Fasum Pasos. Kalau nanti dalam talk show ini kita akan berbicara banyak tentang SU, prasarana, sarana dan utilitas Fasum Fasos. Mungkin kita persamakan persepsi dulu nih Pak, Iya, kepada pendengar, penonton kita. Masih banyak mungkin yang belum mengetahui dengan baik apa yang disebut PSU, kemudian Fasum Fasos itu iya, apa? Nah, boleh disampaikan di awal perbincangan iya. kita ini. Silakan Pak Terima Kadis. kasih. Tentu harus ada prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di dalam perumahan tersebut. Hal-hal ini menyangkut baik itu dari fasilitas jalan, fasilitas drainase, fasilitas IPA. Semua ini merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dulu oleh pengembang. Ya. Karena kan eh, user atau konsumen ini akan membeli suatu apa, perumahan kalau fasilitasnya itu apa, memadai sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jalannya bagus, drainasenya bagus, terus tamannya bagus, ada fasilitas umumnya, ada taman bermain untuk anak-anak, penerangan jalannya ada. Tentu ini merupakan persyaratan bagi apa, pengembang untuk menggait konsumen untuk membeli perumahan tersebut. Nah, dengan adanya hal-hal yang seperti ini yang disiapkan oleh pengembang, tentunya kami pemerintah harus menjaga ini, ya, menjaga keberlangsungannya. Ya, maksudnya menjaga keberlangsungannya karena mereka sebelum membangun suatu kawasan atau suatu perumahan, mereka pasti akan melaporkan dulu kepada kami. Memperlihatkan setpennya yang mana termasuk jalanan, yang mana termasuk taman, yang mana berapa lampu jalan yang ada di dalam, yang mana utilitas umum yang ada di dalam. Ini mereka laporkan kepada kami. Begitu nanti mereka pengembang ini akan menyerahkan kepada pemerintah kota, tentunya kami memverifikasi sesuai awalnya. Nah, jadi apa yang ditawarkan kepada konsumen, ya, itu juga harus diberikan kepada pemerintah kota. Jadi diserahkan nanti kepada pemerintah kota, ya. Dari segi jalan, drainase dan lain-lainnya. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang Fasum Fasos ini, Pak, tentu bukan hanya pada perumahan, Pak ya, tapi pada kawasan perdagangan, industri, kemudian juga pada kawasan permukiman yang ada di Kota Makassar. Tapi kita fokus dulu nih, Pak, ke perumahan. Saya semalam membaca di satu media online bahwa masih ada ratusan pengembang yang berhutang ke Pemkot Makassar, Pak ya, Iya, tentang Fasum Fasosnya. iya. Nah, kalau melihat juga apa yang dilakukan oleh teman-teman di Sperkim saat ini mungkin menggenjot, bagaimana kemudian penyerahan, PSU itu Pak ya, ke pemerintah Kota Makassar. Nah, sampai sejauh ini Pak, upaya yang sudah dilakukan seperti apa progresnya? Apa yang kami lakukan, berdasarkan data yang kami miliki dari 2019 sampai 2023 ini, kami sudah, eee, membukukan aset pemerintah kota yang dari Pasos-Pasos ini sebanyak 118 pengembang, ya, 118 pengembang dengan jumlah nilai aset kurang lebih 2 triliun. Ya, kemarin alhamdulillah berdasarkan hasil data ini kami di pemerintah Kota Makassar ya, memperoleh penghargaan dari KPK ya terkait dengan penyerahan aset ini. Aset ini? Ya, penyelamatan aset dari apa dari developer ke pemerintah kota.
seperti yang, tadi Ibu katakan bahwa bagaimana upaya-upaya kami, berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2023 ini ada perubahan dari Perda sebelumnya. Kalau Perda sebelumnya kan mengatur bahwa yang menyerahkan itu harus developer. Nah, sedangkan kondisi Kota Makassar ini yang berada kalau saya tidak salah kurang lebih 700-an Iya. perumahan yang Pengembang ada ya? di Iya. pengembang di Kota Makassar, itu PR kami masih banyak. Iya. Iya, karena ini kurang baru sekitar 118 saja dari 700, itu masih ada sekitar 600-an yang harus kami kami kebut. Belum lagi yang, permen yang bertambah setiap harinya. Iya. Nah, itu kan juga kami harus, kebut, nantinya untuk penyerahan pasos-pasos. Upaya-upaya yang kami lakukan terkait dengan penyerahan pasos-pasos, tentunya pertama kami menghimbau dulu kepada pengembang, pengembang yang masih ya, kami himbau untuk segera menyerahkan pasos-pasosnya apabila pembangunan perumahan di kawasan yang mereka kembangkan itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Contoh ada kawasan yang dibangun, perumahannya sudah selesai, sudah diserahkan kepada usernya, semua perumahan sudah diserahkan. Nah, maka dari itu kami minta kepada developer untuk segera menyerahkan, ya, menyerahkan pasos-pasosnya kepada pemerintah kota. Yang kedua juga ada juga kejadian bahwa perumahan itu masih belum diserahkan ke pemerintah karena ada, kondisi atau keadaan dari pemilik pengembang perumahan mungkin sudah perusahaannya sudah, dihapuskan, terus, tidak ditahu keberadaannya di mana lagi nih pengembangnya. Nah, maka dari itu berdasarkan Perda nomor 1 ini diberi kemudahan. Kemudahan itu bagi masyarakat yang ada dalam kawasan perumahan tersebut melalui lurah camatnya bisa menyerahkan kepada pemerintah kota. Dan nanti kami dari Dinas Perumahan yang akan, yang akan menjembatani untuk penyerahannya sampai, penyerahan sertifikat dari, Badan Pertanahan. Nah, ini untuk, perumahan ataupun pengembang yang mungkin ada permasalahan seperti itu, Kak, ya, kita maklumi. Tapi kalau kemudian kondisinya masih kemudian, berjalan dengan baik sampai hari ini, apa yang menyebabkan, Pak? Kenapa kemudian masih enggan untuk menyerahkan ke pemerintah Kota Makassar, Pak? Biasanya yang enggan menyerahkan ke pemerintah kota itu kalau mereka masih ingin mengembangkan, kawasannya ke sekitar sekitar. Karena kan kalau mereka sudah menyerahkan, eee, fasum-fasosnya kepada pemerintah kota, otomatis itu akan menjadi milik pemerintah dan otomatis menjadi milik masyarakat secara umumnya. Semua masyarakat bisa menggunakan, ya. Contoh contoh, saya ambil kasus bahwa ada perumahan yang ingin mengembangkan, kawasannya ke belakang, tetapi warga di belakang belum mau menjual lahannya. Nah, tentu kalau mereka sudah menyerahkan fasum-fasosnya kepada pemerintah, jalan ini menjadi jalan umum yang dulunya tidak bisa dilalui oleh, masyarakat yang ada di belakang perumahan, karena sudah penyerahan berarti semua bisa mengakses, Ya. itu. Nah, keengganan-keengganan yang seperti ini biasanya mereka ada beberapa pengembang yang beralasan bahwa masih mau mengembangkan lokasinya. Dan hal itu tetap kami, Terpantau. kami pantau dan kami juga tetap menghimbau untuk menyerahkan walaupun dia itu bersifat parsial saja. Ya, mungkin ada sebahagian saya dulu yang diserahkan. Mungkin untuk jalanan 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 yang yang tidak membatasi itu mungkin yang diserahkan dulu. Supaya, eee, aset atau fasum-fasos yang mereka sudah laporkan ini tetap terjaga, seperti itu. Kalau kemudian ada pembangunan di satu perumahan, Pak, ini pengembang harus, menyerahkan ke pemerintah kota untuk fasum-fasosnya ini berapa lama diberikan waktu setelah selesai? Sebenarnya, waktunya itu setelah selesai sebaiknya langsung diserahkan. Iya, setelah, perumahannya sudah selesai, terus, kewajiban dari, penghuni juga sudah terpenuhi Iya. semua, ya. Sebaiknya segera diserahkan ke pemerintah kota. Karena daripada berlarut-larut di, lahan itu juga tidak bisa mereka gunakan, ya maksudnya tidak bisa mereka komersialkan kembali, karena sudah menjadi, fasilitas umum, ya sebaiknya diserahkan saja ke pemerintah kota. Kalau tidak ada lagi, rencana untuk mengembangkan. Iya.
Kalau ada rencana Kalau mengembangkan ada itu masih rencana diberikan mengembangkan pasti toleransi? bertoleransi, tetapi Mhm, kami tetap menghimbau bahwa wilayah yang sudah tidak bisa berkembang lagi itu mhm, serahkan dulu. mmm, Cuma ada dia memiliki wilayah seumpama sekitar 1 hektar dia iya, mereka membangun. Dari saat luasan 1 hektar ini mereka masih masih memiliki pengembangan ke, sekitarnya itu wilayah yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi, itu yang kita minta. Serahkan saja yang tidak bisa diminta, mmm, yang mau dikembangkan itu kami tidak ini dulu. mhm mhm. Ya Oke. seperti itu. Kalau kemudian, rekan-rekan yang biasa melaporkan Pak dalam program kabar SKPD bahwa penyerahan PSU ini diawali dengan, verifikasi tim Pak ya, Iya, yang ada di benar, lapangan. Saat ini saya kira juga masih terus berjalan Pak betul. ya. Boleh mungkin disampaikan sedikit Pak untuk, perumahan mana yang saat ini proses untuk verifikasi oleh teman-teman di lapangan? Yang proses hari ini kalau kami tidak salah perumahan Via Telkom yang ada di Alauddin, ya itu teman-teman turun, ada beberapa perumahan yang bisa dilaporkan, dan dulu Iya, ada mhm beberapa ini mhm, yang hari ini mereka turun. iya. Dan tentu saja respon Pak ya Ya, dari warga, war perumahan ini warga warga perumahan, mhm, itu responnya sangat baik. sangat baik. Begitu tim kami turun, warga perumahan itu apa, eee alhamdulillah ada juga yang siapkan, Oh ya, konsumsi, kita iya siapkan, makanan. iya, Ah, itu kita betul ini kami menganggap bahwa ini masyarakat, antusiasnya betul. untuk diserahkan pasos-pasosnya Mhm. itu, sangat Iya, besar. karena pengembangan Iya, infrastruktur, Pak, ya, yang ada di kawasan tersebut. Nah, ini juga, tentu saja, dengan talkshow ini menjadi edukasi, mhm, sosialisasi kepada iya masyarakat hari yang ini iya, hari hari ini, ini Pak? Mhm, perumahan Beringin Permai Beringin Permai? yang berada di Borong Indah dengan Mhm, perumahan Mitra Mas yang berada di Borong di Kecamatan Manggala. Ini yang oke. sementara verifikasi. Sementara Iya. verifikasi. Kalau melihat, ratusan pengembang ini, Pak, ada sekitar berapa persen ini yang kemudian masuk golongan bahwa, apa namanya, kantor ataupun pengembangnya ini sudah bisa dikatakan sudah bangkrut begitu, Pak, Mhm. ya? Sehingga perlu upaya dilakukan oleh warga yang bermukim di sana untuk bisa tentu berinisiatif menyampaikan keinginan mereka untuk penyerahan PSU-nya. Ya, hanya ada beberapa. Tetapi rata-rata ini adalah pemukiman atau perumahan yang tua, yang di atas tahun 90-an ke atas. Ya, sebelum 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 tahun 90. Rata-rata perumahan yang sebelum tahun 90. Nah, kalau dari persen dari 700 yang saya katakan tadi dari 700 itu mungkin sampai sekitar 5 sampai 10% lah. Iya. Nah, selebihnya itu memang masih ada beberapa tahap verifikasi. Yang kami juga eh, terkendala ini karena biasanya, eee, developer juga sertifikat yang ingin diserahkan yang sudah bersifat fasum-fasos itu, ya mereka ada penyimpanannya yang kurang pengarsipannya Iya. yang kurang bagus, biasa ada yang tercecer, ini yang biasa kami minta untuk diurus ulang lagi kepada developer. Dan kami tetap menghimbau walaupun ini sudah lama, mereka belum menyerahkan, tetap menjadi tanggung jawab developer, tanggung jawab developer untuk menyerahkan. Ya seperti itu. Termasuk mungkin sertifikat yang harus dipecahkan mungkin, Pak, ya, Iya, ini juga? karena kalau untuk sertifikat fasum-fasos itu Mhm di BPN itu sudah terpecah. mhm Sudah terpecah yang mana menjadi milik dari konsumen, mhm yang mana menjadi fasum itu sudah terpecah. mhm. Tinggal bagaimana, developer ini yang sertifikat yang sudah pemecahan itu diserahkanlah ke Iya. pemerintah kota. Oke, artinya koordinasi dengan BPN Iya, dalam hal ini juga memang perlu lebih intens lagi, Pak, heeh, ya, heeh. untuk, hal ini. Pak Kadis, kalau kita melihat kan, eee, mudah untuk kemudian, orang menjadi pengembang begitu, Pak, ya. Apa sih yang sebenarnya harus kemudian dimiliki atau yang dipahami, bisa dikatakan oleh, calon pengembang atau pengembang itu sendiri, sehingga nanti pada saat, aktivitas, dilakukan ini, salah satunya adalah penyerahan PSU ini tidak harus terhambat, begitu Pak? Apa yang harus dipikirkan dari sekarang agar begitu perumahan tersebut selesai, langsung kemudian diserahkan ke pemerintah kota? Sebenarnya kalau kita melihat, pengembang ini, eee, untuk menyerahkan langsung ke pemerintah kota, setiap luasan yang mereka akan, kembangkan, dan itu ada sertifikat induk besar, sertifikat besarannya. Dari sertifikat besaran ini terpecah menjadi sertifikat-sertifikat rumah yang sudah dibeli oleh, user atau, konsumen. Nah, yang tersisa dari sertifikat induk ini yang sudah terpecah yang tersisa dari sertifikat induk ini, inilah yang
yang apa, yang mereka sesuaikan dengan set plan yang mereka laporkan kepada kami, mereka laporkan kepada tata ruang, mereka laporkan kepada BPN. Nah, sisa dari sertifikat ini yang menjadi pasos-pasos itu kan, biasanya ada di BPN. Iya. Nah, mereka harus mengambil dulu dan menyerahkan kepada kami. Nah, ini yang kami harapkan kepada pengembang, ya, kewajiban pengembang untuk mengambil di BPN dan menyerahkan kepada pemerintah kota ini harus ada. Kesadaran seperti iya, kesadaran seperti biasanya kan, apa ya, kan mungkin karena kesibukan atau ada hal-hal yang mengembangkan di satu wilayah sini sudah selesai pindah ke sini mengembangkan, biasa ada Iya. kelupaan untuk tidak menyerahkan. Nah, tetapi itu fungsi kami, kewenangan kami mengingatkan. Yang kami mengingatkan sama tindakan-tindakan yang kami buat untuk mengingatkan, developer, ya. Pertama, kami membuat spanduk, ya, kami membuat spanduk pemerintah. Nah, itu juga berdasarkan rekomendasi dan arahan dari PK kepada kami, ya waktu, Monef. Nah, harus dipasangkan seperti itu. Kami pasang dan ini ada dampak positifnya. Dengan setelah kami memasang, spanduk seperti itu, pertama memang ada, semacam, kecemasan dari masyarakat ya penolak. Oh, masyarakat cemas, Iya. kok perumahan saya ini mau diserahkan, mau Iya. disita, seolah-olah seperti mau disita. Mereka banyak yang menyampaikan kepada kami. Kami jelaskan bahwa kami bukan mau mengambil seluruh, wilayah perumahan, tetapi karena kalau sudah diserahkan kepada pemerintah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk, memelihara memelihara, membenahi apabila ada hal-hal yang ingin dibenahi. Setelah kami jelaskan seperti itu, masyarakat malah mendukung. Artinya memang harus diawali Iya. dengan edukasi dulu, Iya, Pak, ya, kepada iya, masyarakat agar tidak kaget, mhm, cemas. masyarakat mendukung. Nah, yang kedua dampaknya juga, dampak anunya juga ya, developer ini merasa diingatkan, ya, mereka juga didesak karena adanya akhirnya masyarakat developer dan diserang ya dengan total nilai aset itu yang kami hitung kurang lebih 300 miliar. Dari 22 target tahun ini, Pak, sudah berapa yang Ini bulan ini 22, perumahan yang akan oh, diserahkan. bulan ini Target kami 60. 60, Pak, Iya, ya? kami Mhm. usahakan 20 target kami 60 karena tahun lalu itu 61 dan ini kami upayakan seperti tahun lalu. Iya. Baik, Pak Kadis, ini kalau kemudian melihat, lingkungan perumahan, oleh pengembang ini kan, yang sebenarnya adalah harus ada, tempat ibadah, taman bermain, apalagi Pak yang harus terpenuhi Iya. sebenarnya? Yang harus terpenuhi adalah pertama, jalanan yang merupakan akses, terus drainase, pembuangan, terus yang ketiga ruang terbuka hijau, ya. Setelah itu, ruang terbuka itu mencakup taman, pasos-pasos, ya, kayak fasilitas ibadah, Iya. kalau memang waktu mereka mengajukan serpen menjanjikan kepada konsumen ada fasilitas ibadah di dalam, maka itu harus Harus dipenuhi, ada. harus ada. Karena dari set plan awal sebelum mereka membangun, di situ yang kami lihat. Set plan awal itulah menjadi, bahan kami untuk memverifikasi sebelum penyerahan. Yang mana menjadi ruang terbuka hijau, berapa jumlah lampu jalan yang ada di dalam, berapa panjang jalanan yang direncanakan dalam set plan, berapa yang ada di di lapangan yang terjadi, tamannya berapa luasannya, yang terjadi di lapangan berapa, apakah sesuai dengan set plan? Apabila sudah sesuai set plan, maka tidak bisa penyerahan Ini kalau kemudian, sebelum penyerahan, Pak, ya, sebelum ini penyerahan. artinya masih, bisa dikatakan mungkin proses untuk finishing, Iya, perumahan tersebut. Ini bagaimana kalau perumahannya ini sudah lama selesai, Pak? Ini kan masih seringkali kita dengar ada warga yang tinggal di satu perumahan, "Ah, ini tadinya di sini katanya akan dibangun misalnya tempat ibadah, tapi sampai hari ini, Bu, tidak ada, nggak tahu bagaimana lagi mau menyampaikannya." Apakah masyarakat atau penghuni perumahan tersebut bisa menyampaikan ke Disperkim, Pak, nanti kemudian Disperkim coba komunikasikan ke pihak pengembang, bisa iya. seperti itu? Bisa bisa seperti itu. Ya kami apabila, developer menjanjikan bahwa di sini nanti akan ada rumah ibadah Ya. sesuai set plan, maka masyarakat bisa melapor kepada kami. Kami akan, tinjau kembali atau lihat kembali set plan yang mereka ajukan. Kalau memang itu set plan tersebut merupakan,
rumah ibadah yang akan dibangun, tentu kami sampaikan kepada developer, ya janjimu kepada, konsumen tolong dipenuhi. Ya, seperti itu. Karena kan nanti penyerahannya juga berdasarkan set plan Oh yang iya, harus dilihat iya, sesuai kami set lihat ya. sesuai apa tidak. Kalau di situ ada rumah ibadah, apa masjid, terus di lapangan tidak ada masjid kan pasti kami minta, "Mana Iya, masjidnya?" Iya, seperti itu. oke. Nah ini, saya yakin ada yang mendengarkan, ada yang menonton, kita, program ini Pak, untuk warga yang bermukim di satu kawasan perumahan yang, bisa dikatakan mungkin developer-nya sudah bangkrut atau, pembangunannya sudah puluhan tahun Tahun mungkin Kak iya. ya, tapi belum ada penyerahan. Kondisi jalannya sudah rusak, drainasenya juga, seperti apa saat sekarang ini. Nah, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa warga kemudian bisa menyampaikan usulan ini Iya. untuk penyerahan. Apa yang harus dilakukan Pak oleh warga? Apakah, memulai dari mana nih? Oh, iya. Kalau ingin, juga perumahannya kemudian ada penyerahan PSU? Jadi kami menghimbau kepada warga, terkhusus warga yang berada di perumahan yang developernya sudah, eee, tidak diketahui di mana keberadaannya, di mana rimbanya tidak ditahu lagi, kantornya sudah hilang, Iya. kita tidak tahu lagi, maka kami himbau kepada warga yang ada dalam perumahan ini, ya bersama tokoh masyarakatnya, silakan datang ke kantor. Oh. Dinas perumahan, kami kasihkan format yang harus mereka penuhi, ya, kami kasih format yang harus mereka penuhi, sehingga, eee, dari format itu kami turun verifikasi. Dan kami juga minta kepada warga, ya paling tidak dalam satu perumahan itu, biasanya kan ada orang yang siapa yang paling pertama tinggal, Iya, terus siapa yang tahu persis yang mana merupakan, fasum-fasus di situ. di situ. Iya. Karena kan rata-rata yang pengembangan yang perumahan yang seperti ini yang belum penyerahan itu rata-rata perumahan yang bangkrut ini yang perumahan di atas tahun saya sampaikan tadi, Iya, tahun 90-an ke atas. iya, Arsip kami terkait set plan lokasi tersebut sudah tidak sudah ada. tidak ada, iya. Maka kami minta masyarakat ini yang menunjukkan yang mana tamannya, yang mana Mmm, iya, jalanannya, yang mana dulu merupakan fasilitas olahraga semua ada di situ. Itu kami lihat kembali, kami hitung kembali. Ya, apakah memenuhi ketercukupan dari, aturan, dari Fasum yang yang mereka yang disiapkan oleh developer sebelumnya, seperti itu. artinya ini kabar baik, Pak, ya. Iya, Nah, ini untuk masyarakat yang, kawasan pemukimannya ini belum ada penyerahan dan sudah tidak tahu lagi developernya kemana, langsung ke kantor Disperkim ya, ya karena untuk ada tahun ini komunikasi. ada, Iya. seperti perumahan Angkasa Pura itu yang berada di Kecamatan Biringkanaya itu, masyarakat yang menyerahkan. Iya, Nah, Pak Kadis, saya coba menggarisbawahi tadi tentang ruang terbuka hijau. Kalau kita lihat kan pemenuhan ruang terbuka hijau ini, ya bisa dikatakan seharusnya 30 sampai 41% begitu, Pak, iya, ya. Kalau untuk wilayah Makassar belum sampai ke situ, seperti capaiannya. Nah, salah satu yang kemudian bisa memenuhi itu adalah adanya ruang terbuka hijau, paling tidak ini ada di kawasan perumahan. Kalau kita lihat kan Pak, saat ini ataupun perumahan-perumahan yang sudah ada juga yang kemudian ruang terbuka hijaunya ini bisa kita katakan, di mana ruang terbuka hijaunya? Nah, bagaimana kemudian menyampaikan Pak, ataupun, tetap mengedukasi ke pengembang bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau ini sangat penting untuk iya. satu kawasan pemukiman? Perlu kita ketahui dulu bahwa dalam kawasan pemukiman itu, yang menjadi PSU itu adalah sekitar 30% dari, wilayah yang akan dibangun, 30%. Dari 30% ini, mereka harus masuk di dalamnya adalah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini ya, eee, yang menjadi daya tarik bagi konsumen tentunya. Nah, taman, fasilitas, pohon yang ada di, sekitar perumahan. Nah, rata-rata sekarang bukan cuma, eee, ruang terbuka hijau yang bersifat umum. Nah, ada juga ruang terbuka hijau yang bersifat privat, RTH privat. RTH privat ini adalah di dalam pengembangan suatu perumahan, developer itu sudah menjanjikan bahwa di tamannya, perumahan di depan rumah nanti itu ada pohon saya siapkan, Ki. Ya, Ada kan perumahan yang seperti itu. betul. Itu termasuk RTH privat. Oh, Iya, RT. dan beberapa taman-taman lain yang bersifat umum. Nah, inilah yang harus disiapkan oleh, pengembang. Nah, dalam hal mencukupi, ruang terbuka hijau yang ada di pemukiman tersebut.
Artinya nih untuk saat ini sudah menjadi persyaratan, Ya, Pak, ya, menjadi ruang persyaratan, terbuka iya hijau seperti itu. Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang perumahan, ini kita, beralih ke industri dan perdagangan, iya Pak, RTH dan sebagainya berkaitan dengan PSU. Kalau untuk wilayah Kota Makassar sampai sejauh mana, Pak, saat ini sudah dilakukan penanganan di iya. sana? Kan kalau kawasan industri itu kan ada kawasan industri Makassar Iya, sendiri, Kima. Itu kan mereka otorita dari Kima tersebut, ya. Tentunya kami ini dalam hal, fasumnya, ya tentu kami melihat pemanfaatan fasum yang ada di sana. Ya jalanannya, penting kawasi. Terus, bagaimana pengembangannya dari fasum tersebut. Tentunya karena ini lokasi yang dikelola oleh suatu kawasan, ya, dalam ini PT Kima, nah tentunya Kima memperhatikan hal yang seperti ini, ya. Memperhatikan yang mana menjadi fasilitas umum dan menjadi fasilitas bersama dari, fasilitas jalan yang menjadi, eee, milik di kawasan, industri. Nah, untuk kawasan industri ini ya ndak terlalu, ya mungkin itu tetap terjaga. Nah, yang kawasan perdagangan ini memang, perlu, eee, ada sedikit kami memantau hal tersebut, ya. Karena biasanya kalau di kawasan, kawasan, eee, perdagangan, ya, orang sudah kan ruko rata-rata iya, kan, ruko. Nah, yang menjadi wilayah atau yang menjadi milik dari pemilik ruko itu adalah yang sesuai dengan yang ada dalam sertifikat. Ya. Biasanya yang sesuai dalam ada sertifikat itu, biasanya ya, mulai dari, eee, garis sempadan di depan iya, sampai belakang ruko. Nah, yang wilayah yang bisa dibangun itu mulai dari pintu ruko saja sampai ke iya, belakang. Selebihnya tidak boleh dibangun, walaupun iya, itu adalah masuk dalam, masuk dalam wilayah, sertifikat. iya, Nah, tapi ini kan garis sempadan yang tidak iya, tidak boleh dibangun. Nah, kan kalau kewenangan garis sempadan itu ada kewenangan dari tata ruang. Kami biasanya menghimbau kepada perumahan tersebut apabila ada laporan dari masyarakat dan belum menyerahkan, kawasan itu belum menyerahkan kepada, pemerintah kota, kami menghimbau, nah, kok kan biasa orang menambah iya, menambah ke depan sampai sampai kemudian ke hampir hampir nggak ada lagi tempatnya tempat parkir. jadi Nah, itu iya, kami himbau kepada, pengembangnya, ya karena kan nanti kalau mereka menyerahkan fasum-fasumnya itu kan harus di kami verifikasi kalau itu digunakan sebagai wilayah privat dari pemilik ruko, tentu kami tidak hitung. iya, Dan apabila kami tidak hitung, maka tentu akan berkurang kewajiban yang harus diserahkan. Nah, maka langkah kami sampaikan kepada developer karena masih menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari developer. Kami sampaikan ke developer, tegur, karena kita yang punya kewenangan, belum diserahkan kepada kami. Nah, ada beberapa lokasi. Ada juga beberapa lokasi yang sementara, yang belum penyerahan, hmm, fasum-fasosnya, yang ndak usah sampaikan perumahannya apa, belum ini dimanfaatkan untuk yang mana, ini menjadi eee, dulunya adalah taman, iya, ya, tetapi ada masyarakat di sekitar perumahan tersebut memanfaatkan untuk menjadi kawasan kuliner. Nah, ini kan kami tegur, iya, ya kami tegur developernya, kembalikan ke fungsinya. iya, Kami sudah menyurat kedua kali, tolong dikembalikan ke fungsinya, kalau ingin penyerahannya dan kami tidak menghimbau untuk penyerahan pos-posnya. Nah, ini tidak lama lagi kamu pasang kalau memang developer ini belum menyerahkan, kami akan pasangkan spanduk. Iya. Nah, kami sudah himbau bilang, kami sudah himbau untuk, menegur warga yang menggunakan itu, untuk mengembalikan fungsinya menjadi, menjadi fungsi PSU yang sebenarnya. Ya. Pak Kadis, adakah sanksi yang bisa diberikan kepada pihak pengembang, Pak, kalau kemudian, dari site plan yang diberikan ke Disperkim tidak sesuai dengan apa yang terlihat di lapangan, sudah dilakukan upaya untuk bisa, merubah atau mengembalikan ke fungsinya semula, tapi kemudian tidak dilakukan dan belum ada penyerahan PSU-nya, adakah sanksi, Pak, yang diberikan ke pengembang? Sanksi yang diberikan ke pengembang ini memang kalau sanksi ini tidak terlalu nggak ya, belum belum ada penerapannya, ya. Tetapi yang menjadi sanksinya adalah masyarakat yang penghuni ini
yang me mendesak Mendesak. developer. Iya, mendesak developer untuk menyerahkan. Nah, kalau, tentu dari segi sanksinya ya tetap kami menggunakan aturan Iya. ya, apabila tidak memenuhi 30% ya tentu ada hal-hal apakah perusahaannya mungkin kita di-blacklist lagi kelanjutannya, tentu akan kami ada tingkatan lanjutan yang kami akan laporkan. Iya. Artinya masyarakat yang berdomisili juga fungsi kontrol di Iya, situ, Pak, ya? betul, betul. Ketika melihat, wah ini tidak sesuai, ya bisa kemudian menyampaikan ke pihak developer begitu, Bisa, Pak, ya? iya. Seperti Bisa itu. menyampaikan ke pihak pihak developer apa, atau masyarakat tidak segan melapor ke developer, lapor ke kami. Nanti kami yang menyampaikan ke developer. Kami mengingatkan kami mengingatkan developer bahwa fasum yang masih yang belum diserahkan oleh, developer yang belum diserahkan, ya ada, eee, pe apa, kesalahan seperti ini di dalamnya. Ada penggunaan yang tidak, terus ada yang menggunakan tanpa sesuai dengan fungsinya, kan akan berdampak pidana. Iya, gitu. Kalau ke kawasan permukiman ini, Kadis, apa yang coba untuk disampaikan ke masyarakat kalau, berkaitan dengan voksi dari Disperkim saat ini? Untuk PSU ini, Pak? Ya. Untuk PSU ini kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pertama kepada Bapak Ibu para penghuni di, dalam kawasan perumahan, pertama ya PSU, prasarana, sarana dan utilitas umum yang sudah ada di perumahan, tolong kita jaga bersama. Ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di, sekitar PSU. Yang kedua, yang belum diserahkan kepada pemerintah kota, ya kami menghimbau kepada penghuni, ya bagaimana, bisa membantu kami agar, eee, developer ini bisa menyerahkan ke pemerintah kota. Karena kalau sudah menjadi pemerintah kota, proses pemeliharaan dan proses, pembenahan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota. Kawasan yang juga, mungkin, eee, luput dari perhatian ini, Pak, Rusunawa. Oh iya. Nah, ini seperti apa kalau kemudian teman-teman Disperkim, melakukan pemantauan di kawasan Rusunawa ini, Pak? Kebetulan kalau Rusunawa kami ada namanya UPTD Rusun. Oh, Nah, UPTD Rusun itu mengelola kami ada rumah susun milik pemerintah ada iya. 3. Ada 3 rusun yang itu, rusun, Lete, rusun Penambungan, dan rusun Dayak. Ada kurang lebih 777 kamar. Ya, itu yang kami kelola untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, mungkin pertanyaan ini terkait dengan, yang bersifat rusun yang semacam apartemen. Ya. Nah, kami kami, ada beberapa, ya, kemarin kami sudah, eee, mengawasi dan memberikan meninjau untuk ada namanya proses pertelaan. Pertelaan itu sama dengan proses memverifikasi kembali Setpen yang dulu yang mereka sebelum membangun apartemen ini, kami memverifikasi kembali, melihat kondisinya apakah benar sudah betul atau tidak fungsi-fungsi yang terjadi di dalamnya. Kami juga memverifikasi kembali yang mana menjadi, eee, milik bersama dan yang mana menjadi benda milik bersama dan yang mana menjadi milik, pribadi seseorang. Karena dalam apartemen itu ada namanya milik bersama, ada namanya milik pribadi. Ya. Dalam kamar apartemen itu milik pribadi. Nah, yang di luar apartemen ada biasanya, koridor, ada biasanya, eee, ruang pertemuan kecil, itu adalah milik bersama, kolam renang, itu. Itu ada beberapa yang yang kami periksa. Dan ini kami melihat fungsinya, kami melihat, berdasarkan plan apakah berkesesuaian atau tidak. Alhamdulillah kami ada departemen Delft kemarin kami sudah periksa dan, eee, sementara kami proses untuk mengeluarkan sertifikat pertelaannya, yang mana, apa yang menjadi, fasilitas di dalam itu sesuai dengan apa yang dan juga kami, menghimbau untuk
dibuatkan semacam, apa istilahnya, eee, kayak paguyuban di dalam Iya, kawasan itu ya? kawasan itu, ya, semacam RT RW lah, Iya, sampai menjadi tanggung jawab. penanggung jawab di situ, ya. Penanggung jawab masyarakat, bukan penanggung jawab pengelolaan Iya, dari, apartemen, iya, masyarakat. oke. Dan di penghujung, waktu untuk talk show ini, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya, Pak? Ya, tambahan, Iya, ya, kami dari Dinas Perumahan yang mana memiliki visi perumahan yang layak dan terjangkau dengan fasilitas, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berwawasan lingkungan untuk kelas dunia. Ini bisa terpenuhi kalau kita bekerja sama, ya, developer mengenal, memahami kewajibannya, masyarakat juga memberikan, pengawasan, ya, tentunya kami akan, bekerja sesuai apa yang diharapkan. Ya, ini kerja kolaborasi kita bersama untuk menjaga bagaimana fasilitas umum, pasos, prasarana, sarana, dan utilitas yang ada di perumahan bisa menjadi milik pemerintah dan bisa kita kembangkan bersama. Untuk itu. baik. Terima kasih Pak Kadis, selamat bekerja Terima juga kasih. teman-teman dari Disperkim untuk tim verifikasi yang saat ini masih di lapangan Pak ya, Masih. untuk Oke. melakukan verifikasi dengan Fasum Fasos di setiap perumahan yang ada di Kota Makassar. Baik, terima kasih Anda sudah mendengarkan ataupun juga menyaksikan, kami untuk program talk show hari ini. Saya Ida Fahri, pamit dan sampai jumpa.